Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Setelah terdiam beberapa waktu, King Ruo lalu menembakkan segel anak panah emas ke atas permukaan danau. Sus! Segel anak panah emas tersebut memasuki permukaan danau dan lenyap di dalamnya. Tidak ada keanehan. King Ruo membatin lalu melepaskan tembakan sapuan angin untuk menghalau kabut putih tebal yang menutupi permukaan danau. Sus! Kabut putih tersebut tersibak menampilkan permukaan danau yang tampak bening dan jernih. Itu, King Ruo terkejut menatap gerbang emas dengan pilar giok biru di sisi kiri dan sisi kanannya, yang kembali lenyap tertutup kabut putih yang kembali menyelimuti permukaan danau raksasa tersebut. Apakah itu gerbang untuk memasuki dunia kecil, atau itu adalah gerbang untuk memasuki tempat ini? King Ruo membatin lalu bergerak memasuki danau raksasa tersebut. Sus! Sosoknya memasuki permukaan danau tersebut dan terus bergerak menuju dasar danau dengan sikapnya yang tenang dan waspada. Ini, King Ruo membatin karena tidak menemukan gerbang emas yang sebelumnya tampak dari permukaan danau tersebut. Sus! King Ruo lalu bergerak memeriksa dasar danau tersebut dengan seksama, hingga akhirnya kembali menuju permukaan. Sus! Sosoknya berdiri di udara dengan perasaan heran. Apakah gerbang itu hanya ilusi? King Ruo membatin lalu kembali melepaskan sapuan angin ke atas permukaan danau. Sus! Sapuan angin tersebut menyibakkan kabut putih yang menyelimuti permukaan danau, kembali menampilkan gerbang emas dengan pilar giok biru di kedua sisinya. Apakah yang terlihat di dalam danau adalah pantulan yang muncul dari langit? King Ruo membatin, terdiam beberapa saat lalu mengarahkan pandangannya ke atas langit, namun tidak melihat hal aneh di atas langit. Sus! King Ruo tiba-tiba bergerak naik ke atas langit, memeriksa awan yang ada di atas danau. Udara di kawasan tersebut tiba-tiba bergetar, melepaskan tekanan yang membuat King Ruo hampir terlempar. Segel terlarang. King Ruo membatin, mengedarkan kekuatan puncaknya sambil menghindari tekanan tersebut dengan bergerak menjauh dari kawasan tersebut, hingga 30 meter dari kawasan yang memiliki tekanan tersebut lalu bergerak naik ke atas awan. Dalam waktu singkat King Ruo tiba di atas awan, menatap gerbang emas yang tersegel oleh kekuatan gelap yang begitu luar biasa. Api hitam ini, King Ruo membatin, mengingat sosok dari neraka yang telah disegelnya di dalam cincin penyimpanannya, lalu mengeluarkan salah satu tawanan dari dalam cincin penyimpanannya. Tuan, ucap sosok tersebut terbata. Aku ingin kamu menjelaskan gerbang apa ini? Tanya King Ruo dengan sikapnya yang dingin. Tuan, ini adalah gerbang langit kedua yang telah disegel Tuan. Gerbang langit kedua. Benar, Tuan, jawab sosok tersebut dengan serius yang tidak ingin dibakar oleh api putih seperti saudaranya. Sepertinya intimidasi itu bekerja dengan baik, ucap King Ruo menatap sosok tersebut yang tampak begitu ketakutan di hadapannya tersebut. Baik, aku ingin kamu menjelaskan kawasan ini dan gerbang emas tersebut dengan detail, ucap King Ruo dengan serius. Tuan, kawasan ini disebut dengan hutan ilusi abadi, hutan terlarang yang berada di kawasan terpencil di timur Kekaisaran Langit. Tempat ini adalah kawasan rahasia milik klan ilusi bayangan Shen Yingzi. Apakah itu artinya kamu seorang Yingzi? Benar Tuan, aku Yingzi Chu Cue dan saudaraku Yingzi Mabu adalah tetua pelindung gerbang langit kedua, tapi kami. Yingzi Chuoju menjeda kata-katanya dengan wajah sedih. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Tuan, situasi menjadi kacau saat Juren, yang Tuan taklukkan sebelumnya muncul bersama pasukannya dari gerbang langit itu. Dengan wajah putus asa Tuan, aku dan saudaraku berada di bawah kendali Juren tersebut. Selain itu segel yang ditanamkan di dalam tubuh kami juga mempengaruhi emosi kami, ucapnya menyebut rakasa dari neraka yang King Ruo kalahkan sebelumnya,
membuat King Ruo mengeluarkan Yingzi Mabu yang masih terbakar oleh api putih dari dalam cincin penyimpanannya. Tutuan, ucap Yingzi Mabu terbatas saat King Ruo tiba-tiba menarik api putih yang membakar tubuhnya. Di hadapan kedua sosok paruh baya yang merupakan tetua klan Sen Yingzi tersebut, King Ruo lalu mengibaskan tangannya, menciptakan segel mantra formasi cakram emas langit Ling untuk menghancurkan segel api hitam yang dibuat dari neraka tersebut. Duar, ledakan dahsyat bergema saat jutaan piringan emas yang dilepaskan King Ruo menghancurkan perisai api hitam yang menyegel gerbang langit tersebut. Ini, Yingzi Chuoju dan Yingzi Mabu menatap King Ruo yang bergerak mendekati gerbang emas yang ada di hadapannya dengan mulut ternganga. Saudara, sebelumnya kedua hewan buas gelap itu memanggilnya dengan panggilan suci klan King, tapi ini, ucap Yingzi Mabu berbicara pada Yingzi Chuoju melalui telepati. Itu artinya dia memiliki dua darah dalam tubuhnya. Tidak heran jika dia bisa keluar dari segel kabut gelap, ucap Yingzi Chuoju menanggapi, menatap King Ruo yang kini menyegel gerbang emas tersebut. Di hadapan Yingzi Chuoju dan Yingzi Mabu, setelah menghancurkan perisai segel yang dibuat oleh neraka dari neraka tersebut, King Ruo lalu menghancurkan segel hitam yang digunakan oleh raksasa tersebut untuk menandai keberadaan gerbang langit kedua tersebut. Jika tidak menggunakan gerbang teleportasi kota Sen Lieren selamanya aku tidak akan tahu tempat ini. Yang lebih mengerikan lagi gerbang ini akan menjadi jalan kehancuran daratan ilahi. King Ruo membatin. Menggelengkan kepalanya lalu menyegel gerbang kedua daratan ilahi tersebut dengan segel cakram langit Ling dan segel pembunuhan petir. Ini, Yingzi Chuoju dan Yingzi Mabu bergidik ngeri, menatap kilatan petir hitam keemasan yang sekali muncul dari perisai emas transparan yang melepaskan aura pembunuhan yang sangat mengerikan. Namun belum hilang keterkejutan mereka. Tiba-tiba segel bola emas transparan yang mengurung gerbang emas tersebut lenyap dari pandangan mereka. Ini, ucap Yingzi Chuoju dan Yingzi Mabu mematung menatap King Ruo yang bergerak mendekati mereka. Tutuan, ini, menatap King Ruo dengan serius. Seberapa jauh rantai pegunungan bintang dari tempat ini? Tanya King Ruo dengan tenang. Tuan, rantai pegunungan bintang berada 300 km arah barat dari tempat ini, jawab Yingzi Chuoju. Lalu memasukkan Yingzi Chuoju dan Yingzi Mabu ke dalam cincin penyimpanannya. Baiklah, ucap King Ruo bergerak meninggalkan tempat itu. Sus, sosoknya bergerak meninggalkan tempat itu dengan kecepatan puncaknya. 3 jam kemudian, King Ruo akhirnya melewati segel pembatas yang berada 200 km dari gerbang langit berada yang ditandai dengan pohon persik tua yang meranggas. King Ruo terus bergerak menuju rantai pegunungan bintang dengan kecepatan puncaknya. Di dalam cincin penyimpanan, Yingzi Chuoju dan Yingzi Mabu yang telah berada dalam satu tempat terdiam dengan pikirannya masing-masing. Selain gagal melindungi gerbang langit, kita juga telah kehilangan keabadian kita, ucap Yingzi Mabu memecah keheningan tempat itu. Setidaknya gerbang langit terlindungi, ucap Yingzi Chuoju dengan tatapan menerawang. Saudara benar, ucap Yingzi Mabu dengan perasaan tidak berdaya. Di tempat lain, King Ruo bergerak dengan kecepatan puncaknya. 3 jam kemudian King Ruo akhirnya tiba di atas langit rantai pegunungan bintang. Kakak, ucap King Ling yang tiba-tiba muncul di sisinya mengitari pandangannya memeriksa kawasan tersebut dengan seksama. Rantai pegunungan bintang, ucap King Ruo menjelaskan tempat itu. Apakah itu artinya kita sudah keluar dari kawasan terlarang sebelumnya? Benar, nanti aku akan menceritakannya, ucap King Ruo dengan tenang, lalu mengabari Fang Yucaihong mengenai keberadaannya. Tidak lama kemudian udara di tempat itu bergetar, bersamaan dengan munculnya Fang Yucaihong yang menggunakan tampilan sosok paruh baya. Ruo ucapnya menghampiri King Ruo dengan gembira, lalu mengarahkan pandangannya pada King Ling dengan penasaran. Leluhur, istriku, Lan Lianhua, ucap King Ruo memperkenalkan King Ling dengan hormat. Lianhua Ruo kunci aura abadi dalam tubuh kalian, ucap Fang Yucaihong sambil membawa King Ruo dan King Ling meninggalkan tempat itu.
Mereka bergerak menuju puncak gunung utara lalu melewati segel pembatas yang melindungi kawasan tersebut. Sus, mereka seperti memasuki rantai pegunungan bintang dengan aura yang berbeda seperti memasuki dunia kecil yang tersegel. Ruo Ling kota kuno Mingsing, ucap Fang Yu Chaihong membawa King Ruo dan King Ling menuju gerbang kota raksasa yang berada di bawah mereka dengan perlahan. Leluhur, bagaimana mereka bisa tahu kota ini? Tanya King Ling menatap puluhan kelompok yang juga bergerak menuju gerbang kota dengan heran. Ling kota ini selalu terbuka tapi tertutup untuk para abadi, itu karena aturan ruang dan waktu dan segel Fuyan yang menyegel kawasan ini, jawab Fang Yu Chaihong menjelaskan keberadaan kota itu, membuat King Ruo dan King Ling memahami alasan Fang Yu Chaihong yang meminta mereka untuk mengunci aura abadi dalam tubuhnya. Benar-benar segel yang luar biasa, ucap King Ling dengan takjub, menatap puluhan kelompok yang juga bergerak menuju gerbang kota. Leluhur, apakah mereka juga ingin mempelajari segel Yuyan? Tanya King Ruo menatap puluhan kelompok yang bergerak memasuki gerbang kota tersebut. Mungkin, tapi segel Yuyan ini adalah rahasia klan yang tidak dibuka untuk orang banyak, jawab Fang Yu Chaihong menjelaskan. Leluhur, apakah ada kegiatan lainnya? Tanya King Ling. Benar, rumah lelang terbesar di kota ini akan mengadakan lelang panjang hingga beberapa hari ke depan yang merupakan bentuk pengalihan dari segel Yuyan yang akan dibuka, jawab Fang Yu Chaihong menjelaskan, berbincang-bincang santai hingga akhirnya tiba di depan gerbang kota. Tuan, ucap komandan pasukan jaga menghampiri Fang Yu Chaihong dengan sikapnya yang hormat, lalu membawa Fang Yu Chaihong yang datang bersama King Ruo dan King Ling memasuki gerbang kota, membuat beberapa pengunjung kota lainnya menjadi tidak senang. Silakan Tuan, ucap penjaga gerbang mempersilahkan pada Fang Yu Chaihong dan rombongan memasuki kota dengan sikapnya yang hormat. Terima kasih, ucap Fang Yu Chaihong lalu membawa King Ruo dan King Ling memasuki gerbang kota. Di dalam kota, Tuan, ucap komandan pasukan membawa Fang Yu Chaihong menuju kereta kuda naga namun dengan segera ditolaknya. Kami akan berjalan kaki saja, ucap Fang Yu Chaihong menjelaskan alasannya yang ingin menikmati suasana pagi kota yang begitu tenang tersebut. Baik Tuan, dengan sikap hormat lalu mempersilakan Fang Yu Chaihong melanjutkan perjalanan. Di luar gerbang kota, enak sekali mereka memasuki kota tanpa berbaris dan menunggu, ucap kerumunan itu berbicara dengan kesal saat Fang Yu Chaihong dan rombongannya sudah memasuki gerbang kota. Benar, jika demikian aku juga mau, ucap sosok lainnya menimpali, membuat keributan kecil di antara ratusan sosok yang berbaris menunggu giliran pemeriksaan tersebut. Tuan-tuan, harap tenang, ucap prajurit jaga memberi peringatan namun tidak ditanggapi oleh mereka yang merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil. Hais, kalian ini ada-ada saja. Apakah kalian tidak pernah melihat situasi seperti ini di kota kalian? Seseorang yang mendapatkan perlakuan seperti ini pasti bukan orang sembarangan, ucap beberapa sosok paruh baya. Yang ada di dalam barisan tersebut berbicara, namun tidak ditanggapi oleh mereka yang merasa kesal hingga akhirnya komandan pasukan yang membawa Fang Yu Chaihong memasuki gerbang kota sebelumnya. Ini adalah aturan kota Mingsing. Seorang pejabat kota harus didahulukan, apalagi Jenderal Besar Chaihong. Ucap komandan pasukan berbicara membuat kerumunan tersebut terdiam. Kamu, tinggalkan tempat ini, kalian ditolak. Ucap sang komandan mengusir puluhan sosok yang membuat keributan di tempat itu. Di dalam kota kuno Mingsing, kakak, leluhur Chaihong mendapatkan perlakuan khusus dari komandan pasukan penjaga gerbang kota. Identitas apa yang dimilikinya di kota ini? Tanya King Ling yang begitu penasaran bicara pada King Ruo melalui telepati. Sepertinya pejabat tinggi kerajaan, karena hanya orang-orang khusus yang boleh menggunakan kereta kuda naga. King Ruo menanggapi terus bergerak mengikuti Fang Yu Chaihong memasuki pusat kota dengan tenang. Sepertinya demikian, kakak, suasana kota ini tidak ubahnya seperti kota Sen Lieren, aura spiritual hingga kekuatan orang-orang di dalam tidak jauh berbeda, ucap King Ling berbicara pada King Ruo melalui telepati sambil memeriksa setiap tempat yang dilewatinya dengan seksama. Ling
Kawasan tengah memang tampak lebih lemah dari wilayah lain, tapi apakah Ling Er menyadari jika leluhur Fang Yu Caihong dan Fang Yu Buxiu Diliu adalah seorang abadi? Ini baru dua orang yang kita ketahui, belum lagi dengan kekuatan utama kota ini. Mungkin ini adalah cara pemimpin kota menghindari pengawasan dari kekuatan lain, ucap King Ruo menanggapi dengan terus bergerak dengan tenang. Tidak lama kemudian mereka akhirnya tiba di pusat kota. Dengan tenang Fang Yu Caihong lalu membawa King Ruo dan King Ling menuju kediamannya. Kakak, ini, ucap King Ling menatap beberapa prajurit berjaga di depan pintu gerbang kediaman Fang Yu Caihong. Tuan, ucap prajurit yang berjaga menyambut kedatangan Fang Yu Caihong sambil membuka gerbang kediaman tersebut. Terima kasih, ucap Fang Yu Caihong lalu memasuki gerbang kediaman yang berada di barat istana kota sambil membawa King Ruo dan King Ling. Ruo Er, Ling Er, ini adalah kediamanku yang akan kalian tempati. Untuk menunggu segel Yuyan terbuka silahkan beristirahat, ucap Fang Yu Caihong sambil membawa King Ruo memasuki aula utama kediaman tersebut. Terima kasih leluhur. Dengan sikap hormat, di dalam aula utama kediaman. Saat Fang Yu Caihong hendak menempati kursinya, tiba-tiba cincin penyimpanannya bergetar. Ruo Er, Ling Er, maaf aku masih belum bisa menemani kalian karena ada hal penting di istana kota yang ingin segera aku selesaikan, ucap Fang Yu Caihong lalu memanggil pelayan yang akan mengurus King Ruo dan King Ling di tempat itu. Terima kasih leluhur, ucap King Ruo dan King Ling dengan hormat. Baik, aku pergi dulu, ucap Fang Yu Caihong lalu meninggalkan tempat itu. Nona, ucap gadis pelayan yang berada di tempat itu sambil memberikan minuman pada gelas yang sudah dituangkan. Terima kasih, ucap King Ruo dan King Ling lalu meraih minuman tersebut lalu menyesapnya dengan tenang. Saudari, duduklah, ucap King Ling dengan sikap yang ramah namun dengan segera ditolak oleh gadis tersebut. Nyonya, aku hanya pelayan jenderal besar. Duduk bersama tamunya adalah terlarang, ucap gadis tersebut dengan hormat membuat King Ruo akhirnya mengerti identitas Fang Yu Caihong di tempat itu. Baiklah, jawab King Ling yang tidak ingin memaksa. Setelah menyelesaikan minumannya, King Ruo dan King Ling lalu meminta pelayan tersebut mengantarnya ke dalam kamarnya. Nona, kami berdua ingin beristirahat, apakah Nona bisa menunjukkan ruangan yang bisa kami tempati? Tanya King Ruo. Bisa Tuan. Lalu membawa King Ruo dan King Ling meninggalkan aula utama kediaman tersebut, bergerak menuju kamar besar di utara bangunan utama. Apakah Tuan dan Nyonya tidak ingin mengikuti lelang hari pertama yang diadakan hari ini? Tanya gadis tersebut sambil melangkahkan kakinya dengan hormat. Sepertinya tidak dulu, ucap King Ruo yang tidak tertarik dengan lelang tersebut. Baik Tuan. Dengan sikap hormat hingga akhirnya tiba di depan pintu kamar besar. Silakan, Tuan, Nyonya, mempersilakan King Ruo dan King Ling memasuki ruangan sambil membuka pintu kamar. Terima kasih, ucap King Ruo dengan ramah. Setelah pelayan tersebut benar-benar meninggalkan pintu kamar, King Ruo lalu mengunci pintu kamar dan menyegel ruangan tersebut. Kakak, apa rencana kita selanjutnya? Tanya King Ling dengan tenang. Sepertinya beristirahat dulu, jawab King Ruo dengan tenang sambil mengeluarkan minuman dari dalam cincin penyimpanannya. Baik kakak, sambil menuangkan minuman yang King Ruo keluarkan dari dalam cincin penyimpanannya. Ling Er, ternyata kawasan yang kita masuki sebelumnya adalah hutan terlarang ilusi abadi, tempat kediaman klan bayangan ilusi Shen Yingzi, ucap King Ruo membuka perbincangan santai mereka dengan menjelaskan kawasan yang telah mereka masuki sebelumnya. Hutan ilusi abadi. King Ling mengerutkan keningnya. Benar, hutan terlarang ini sebenarnya berada di kawasan timur paling ujung dari Kekaisaran Langit, namun rahasia terbesar dari tempat ini adalah keberadaan klan Shen Yingzi yang merupakan klan pelindung gerbang langit kedua, ucap King Ruo. Apakah itu artinya kedua sosok sebelumnya? Menatap King Ruo dengan wajah serius. Tetua Yingzi Chuoju dan Yingzi Mabu sebenarnya adalah tetua klan yang bertugas melindungi gerbang langit kedua, jawab King Ruo menjelaskan kedua sosok yang sebelumnya berada di bawah kendali raksasa dari neraka tersebut dengan detail, membuat King Ling menggelengkan kepalanya.
Jika kita tidak terlempar ke tempat itu, kita tidak akan pernah tahu rahasia yang sangat mengerikan ini. Tidak dapat aku bayangkan jika seluruh pasukan dan kekuatan dari neraka besar memasuki daratan ilahi ini melalui gerbang tersebut. King Ling menanggapi dengan perasaan ngeri. Menurutku perjalanan kali ini benar-benar luar biasa. Ini adalah keberuntungan yang langit berikan. Dengan menemukan gerbang langit ini, kita bisa keluar masuk daratan ilahi tanpa diketahui oleh pihak Kekaisaran Langit, ucap King Ruo dengan tenang. Kakak benar, tidak mudah mencari keberadaan gerbang langit ini, mencari keberadaannya tidak ubahnya seperti mencari butiran emas di dalam hamparan pasir pantai, ucap King Ling dengan gembira. Benar, ucap King Ruo sambil menyesap minumannya dengan perlahan. Lalu kakak, bagaimana dengan kedua tetua tersebut? Aku akan mengurusnya nanti, jawab King Ruo yang masih belum bisa menentukan tindakan yang tepat untuk menangani Yingxi Chuoju dan Yingxi Mabu yang masih berada di dalam cincin penyimpanannya. Baik, lalu bagaimana dengan raksasa tersebut? Masih berada dalam tawananku, ucap King Ruo sambil mengeluarkan raksasa neraka yang telah kehilangan tanduk dan keabadiannya yang terkurung di dalam segel bola emas transparan. Uye, raksasa tersebut meraung murka, menatap King Ruo dengan penuh kebencian. Sus, api pembunuh abadi yang muncul dari ujung jari King Ruo melesat ke dalam segel bola emas transparan yang mengurung raksasa tersebut. Uye, sosoknya yang tampak begitu kesakitan meraung dengan keras. Semakin lama inti api tersebut semakin besar dan mulai melelehkan kulitnya, membuatnya mulai berguling-guling kesakitan. Aku ingin melihat seberapa lama kamu akan mampu bertahan, ucap King Ruo dengan tenang. 1 jam berlalu namun raksasa dari neraka tersebut masih meraung-raung dan terus menolak untuk berbicara, membuat King Ruo memasukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Kakak, memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan, apakah ini tidak berbahaya? Aku khawatir selain dia bisa mati, dia juga bisa menipu kita, ucap King Ling dengan serius. Maksud Ling kakak, aku curiga jika api ini tidak mempengaruhinya, jawab King Ling dengan serius membuat King Ruo mengerutkan keningnya. Ling walaupun raksasa neraka ini lahir dari kekuatan api gelap, namun bukan berarti mereka tidak bisa terbakar. Apalagi api pembunuh abadi adalah api cahaya yang bisa membakar apa saja, termasuk membakar api gelap ini, ucap King Ruo menjelaskan kehebatan api putih tersebut, berbincang-bincang dengan tenang. Di dalam cincin penyimpanannya, uye. Juren tersebut meraung-raung dengan berguling-guling ke sana kemari sambil berusaha memadamkan api yang mulai melelehkan daging dan tulangnya, membuat Yingxi Mabu yang pernah merasakan hukuman seperti itu bergidik ngeri. Di luar dunia cincin penyimpanan, Ling beristirahatlah. Aku masih ingin mengoreksi informasi dari raksasa itu, ucap King Ruo dengan tenang. Baik kakak, tapi apa ini tidak bisa dilakukan lain waktu? King Ling menanggapi. King Ruo menggelengkan kepalanya. Informasi darinya sangat penting. Lagi pula tidak lama lagi dia pasti akan bicara, ucap King Ruo menanggapi. Baik, ucap King Ling dengan hormat lalu meninggalkan King Ruo masih duduk pada kursinya. Menjelang malam King Ruo lalu mengibaskan tangannya. Sosok yang sebelumnya berwajah ganas dan beringas kini terkapar dengan sebagian dari tubuhnya yang telah meleleh, menatap King Ruo dengan wajah sedih. Tuan, ucapnya terbata menatap King Ruo dengan wajah putus asa. Apakah api ini masih belum kuat? Tanya King Ruo sambil meningkatkan kekuatan nyala api putih pembunuh abadi, membuat raksasa neraka tersebut langsung memohon. Tuan, ampun Tuan, aku akan bicara, ucapnya memohon, membuat King Ruo mengurangi kekuatan api yang masih menyala di tubuhnya. Baik, bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Tuan, aku Dong Huo salah satu jenderal pelindung neraka kecil yang ditugaskan oleh Sang Kaisar Agung untuk mempersiapkan jalan masuknya pasukan iblis untuk memasuki daratan ilahi ini, Tuan. Dengan wajah serius. Ternyata kamu Jenderal Api Timur Dong Huo. Sudah berapa lama kamu berada di gerbang langit kedua?
Tanya King Ruo menatap Dong Huo yang tampak terkejut. Baru 2 bulan ini tuan. Menatap King Ruo dengan penasaran. Baik, sekarang aku ingin kamu menjelaskan kekuatan pasukan neraka besar dan neraka kecil dengan detail. Ucap King Ruo dengan serius. Tuan, mengenai hal itu aku benar-benar tidak tahu, namun beberapa api kehidupan dari Jenderal Pelindung telah padam. Apakah kamu tahu sosok tersebut? Menurut laporan, baru-baru ini api kehidupan tersebut adalah milik Jenderal Naga Hitam, jawab Dong Huo dengan serius. Apakah kamu mengenali sosok ini? Tanya King Ruo mengeluarkan Long Biu, naga hitam yang terikat rantai besi hitam yang terdiam mematung. Jenderal. Dong Huo menjeda kata-katanya menatap King Ruo yang menatapnya dengan tajam. Ternyata kamu tidak berbohong, ucap King Ruo tersenyum penuh arti. Baik, karena kamu tidak mengetahui jumlah keseluruhan pasukan neraka besar dan neraka kecil, sekarang aku ingin mengetahui jumlah pasukanmu. Ucap King Ruo dengan serius. Saudara, tidak, ucap Long Biu memperingati Dong Huo dengan serius. Dia tidak akan pernah melepaskan kita. Setidaknya kamu tidak menderita, ucap King Ruo tiba-tiba menembakkan api pembunuh abadi, membuat Long Biu meraung kesakitan. Bicaralah, ucap King Ruo menatap Dong Huo dengan tatapan dingin. Baik, tuan, aku sendiri memiliki 250.000 pasukan. Dengan 50.000 pasukan elit, yang kini tersisa 30.000, ucap Dong Huo menjelaskan dirinya yang berhasil menemui gerbang kedua, bersama 20.000 pasukannya yang langsung menghadapi Yingzi Mabu dan Yingzi Chuoju dan sisa pasukannya yang telah dilenyapkan oleh King Ruo. Saudara, tidak, jangan bodoh, ucap Long Biu terus memperingatkan Dong Huo, membuat King Ruo memasukkan sosoknya kembali ke dalam penjara barat di dalam dunia jiwa. Baiklah, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana kamu bisa menemukan gerbang langit kedua? Tanya King Ruo dengan serius. Hanya kebetulan saja, tuan. Sebelumnya kami ingin menipuku, kamu benar-benar menganggap remeh api ini. Ucap King Ruo meningkatkan kekuatan nyala api membuat Dong Huo yang baru saja memulihkan bagian tubuhnya yang telah meleleh, kini berteriak kesakitan. Tuan, ampun tuan. Aku akan bicara, aku akan bicara. Tidak ada kesempatan kedua, ucap King Ruo sambil meningkatkan nyala api pembunuh abadi. Tuan, kami dari neraka besar hanya mengetahui bahwa selain gerbang pertama juga ada gerbang kedua dan gerbang ketiga, namun kami tidak tahu letaknya dengan pasti. Selama ini aku dan pasukanku telah melakukan pencarian panjang selama 5.000 tahun, dan baru menemukan gerbang ini bulan lalu, ucap Dong Huo yang merupakan salah satu dari 9 jenderal pelindung neraka kuno tersebut dengan jujur. Membuat King Ruo mengurangi kekuatan nyala api. Lalu bagaimana kalian bisa tahu ada gerbang pertama, kedua dan ketiga? Dari pelihat iblis, tuan, jawabnya terbata, membuat King Ruo terdiam. Informasi yang disampaikan oleh leluhur Fang Yu Caihong memang benar. Ternyata neraka juga memiliki klan seperti klan Sen Sen Yuyan. King Ruo membatin lalu memasukkan Dong Huo ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah memasukkan Dong Huo ke dalam cincin penyimpanannya, King Ruo lalu mengeluarkan tombak hitam milik Dong Huo yang berhasil disegel oleh Tao Tian dan Tao Tu di dalam dunia jiwa sebelumnya. Sus, tombak hitam yang melepaskan api hitam yang ganas dan dingin tersebut mengambang di hadapannya. Pusaka ini benar-benar memiliki aura kematian yang begitu mengerikan, King Ruo membatin sambil mempelajari pusaka tersebut. Di tempat lain, di dalam cincin penyimpanan King Ruo, Dong Huo yang merupakan salah satu dari 9 jenderal perlindungan neraka kuno tersebut terdiam dengan pikirannya, dengan sesekali menghela napas panjang. Ternyata bukan hanya aku yang berurusan dan berakhir di tangannya. Apakah saudara yang lain juga? Hais, jika tidak bicara, siapa yang mampu menahan rasa sakit ini? Siapa sosok ini sebenarnya? Apakah dia seorang dewa awal? Dong Huo membatin dengan perasaan tidak tenang menyesali diri karena harus berurusan dengan King Ruo. Di tempat lain, di dalam penjara barat. Uye.
Long Diyu meraung-raung kesakitan dengan berguling-guling menahan api pembunuhan abadi yang membakar kulitnya dengan penuh penyesalan dan putus asa. Tuan, hentikan api ini, aku akan, teriak memohon, tidak mengira akan ada api yang sangat menyakitkan tersebut, membuat penghuni penjara lainnya terdiam mematung dengan ketakutan. Jika kamu tidak segera diam, aku akan meminta Seng Su Nianging membakarmu selamanya, ucap Tao Tian yang memasuki penjara berbicara dengan lantang membuat Long Diyu langsung terdiam. Di tempat lain, di dalam ruangan yang ditempati oleh King Ruo dan King Ling. 3 jam kemudian, King Ling yang sedang beristirahat membuka matanya merasakan aura pembunuhan yang begitu kuat dan pekat menyelimuti ruangan itu. Kakak, ucapnya membuat King Ruo mengalihkan pandangannya. Ling ada apa? Menatap King Ling dengan lembut. Aura tombak itu, ucap King Ling membuat King Ruo langsung menyegel dirinya bersama tombak hitam milik Dong Huo yang sedang dipelajarinya tersebut. Ling maaf, tidak apa-apa, aku hanya khawatir jika aura yang sangat mengerikan ini keluar dari dalam kamar, dan diketahui oleh mereka yang ada di dalam kediaman ini, ucap King Ling menanggapi dengan sikapnya yang hangat dan lembut. Ling terima kasih sudah mengingatkan, ucap King Ruo lalu meminta King Ling kembali beristirahat. Di luar ruangan yang ditempati King Ruo dan King Ling, beberapa pelayan dan prajurit kerajaan yang berada di kediaman Fang Yu Chai Hong keluar dari dalam ruangan mereka berkumpul di taman kediaman dengan perasaan tidak tenang. Aura yang sangat gelap ini muncul dari ruangan yang ditempati oleh tamu jenderal besar. Saudara, apakah perlu kita melaporkan hal ini? Para pelayan tersebut berbicara dengan bergidik ngeri. Sepertinya demikian, jawab gadis yang ditugaskan oleh Fang Yu Chai Hong untuk melayani King Ruo dan King Ling sebelumnya memberikan tanggapan. Baik, ucap prajurit penjaga. Pada saat prajurit tersebut hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba aura dingin dan gelap tersebut menghilang. Saudara, bagaimana ini? Tetap kita laporkan, supaya jenderal besar tahu. Aku tidak ingin jika terjadi sesuatu yang membahayakan kita dianggap melalaikan masalah yang ada di tempat ini, ucap sosok lainnya. Baik, jawab penjaga tersebut lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Semoga tidak terjadi hal yang buruk, ucap para pelayan tersebut mencoba bersikap tenang. Di dalam ruangannya, 3 jam kemudian King Ruo akhirnya selesai mempelajari pusaka tersebut lalu kembali menyegelnya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah menyegel pusaka tersebut, King Ruo lalu membersihkan diri untuk beristirahat bersama King Ling. Di tempat lain di dalam aula istana terlarang klan Shen Yuyan. Tetua Chai Hong, Tetua Buxiu Diliu, kami sudah memutuskan bahwa kali ini hingga ke depannya segel Yuyan ini hanya bisa dipelajari oleh mereka yang memang memiliki garis darah klan Yuyan, ucap Patriark klan. Membuat Fang Yu Chai Hong dan Fang Yu Buxiu Diliu terdiam. Saudara Chai Hong, Saudara Buxiu Diliu, sebenarnya sudah lama kami ingin membahas masalah ini, tapi terkendala oleh kesibukan dan kesiapan tetua lainnya. Ini adalah rahasia klan, kami sudah tidak bisa mengizinkan orang lain mempelajari segel ini dengan bebas, ucap salah satu tetua berbicara, membuat suasana di tempat itu menjadi hening. Ini adalah hak klan Yuyan. Kami akan mengikuti setiap keputusan yang ada, ucap Fang Yu Buxiu Diliu menanggapi lalu mengarahkan pandangannya pada Fang Yu Chai Hong. Segera akan aku kabari, aku juga tidak ingin Ruo dan istrinya menunggu, ucap Fang Yu Chai Hong berbicara pada Fang Yu Chai Hong melalui telepati yang memahami maksud tatapan tersebut. Baik, terima kasih atas pengertian tetua berdua. Apakah masih ada yang ingin tetua bicarakan? Tanya sosok muda tersebut dengan tenang, yang langsung ditanggapi oleh Fang Yu Buxiu Diliu dan Fang Yu Chai Hong dengan menganggukkan kepalanya. Baik, bicaralah, ucapnya dengan tenang. Saudara Chang Feng, kami telah berada di klan ini cukup lama. Selama ini aku selalu mengikuti perkembangan klan Yuyan yang terus melahirkan generasi jenius yang berbakat. Harapanku semoga kehadiran mereka semakin memperkuat pondasi klan. Dan ini juga sebagai pertimbangan kami berdua untuk memutuskan melepaskan diri dari jabatan kami dan... Apakah maksud saudara? Salah satu tetua memotong kata-kata Fang Yu Chai Hong,
namun dengan segera menjeda kata-katanya saat Yuan Changfeng yang duduk di kursi kehormatan klan menggelengkan kepalanya. "Saudara, teruskan," ucapnya mempersilakan Fang Yu Chaihong untuk melanjutkan kata-katanya. "Patriark, Saudara Changfeng, kami telah mengabdikan diri pada kota Mingsing kuno dan klan Yuan sudah begitu lama, sudah waktunya kami menarik diri dari urusan seperti ini. Apalagi ada banyak generasi Yuan yang berhak dan pantas atas jabatan ini. Adapun alasan yang paling mendasar mengenai keputusan kami ini adalah kami berdua telah menemukan keberadaan klan kami," ucap Fang Yu Chaihong menjelaskan alasannya. Membuat Yuan Changfeng dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam. "Saudara Changfeng, kami berdua akan tetap menjadi bagian dari kekuatan yang melindungi daratan ilahi ini," ucap Fang Yu Buxiu Diliu memecah keheningan tempat itu. Yuan Changfeng menganggukkan kepalanya dengan tenang. "Aku sangat tahu karakter saudara berdua, tapi ini akan mempengaruhi kekuatan klan dan kota Mingsing kuno," ucapnya dengan wajah tidak rela. "Saudara, klan kami juga lebih membutuhkan kami," ucap Fang Yu Chaihong menanggapi, membuat tempat itu kembali hening. "Ini adalah hal yang sangat penting untuk saudara. Aku harap ikatan persaudaraan kita tidak putus karena perbedaan tempat dan jarak," ucap Yuan Changfeng menanggapi permintaan Fang Yu Chaihong dan Fang Yu Buxiu Diliu. "Terima kasih saudara," ucap Fang Yu Chaihong dan Fang Yu Buxiu Diliu dengan hormat. Pada saat Fang Yu Chaihong dan Fang Yu Buxiu Diliu yang merupakan jenderal kota kerajaan hendak menyerahkan lencana kerajaan dan lencana lainnya yang berkaitan dengan kota itu, seorang prajurit memasuki ruangan. "Prajurit, bicaralah," ucap Patriark klan dengan sikapnya yang tenang dan ramah. "Patriark, mohon maaf telah mengganggu pertemuan ini, namun ada hal yang sangat penting yang ingin aku sampaikan pada Jenderal Besar," ucap prajurit tersebut lalu mengarahkan pandangannya pada Fang Yu Chaihong. "Bicaralah," ucap Fang Yu Chaihong dengan tenang. "Jenderal Besar, beberapa waktu lalu, di dalam kediaman muncul aura yang sangat dingin dan mengerikan, dan itu muncul dari..." Prajurit tersebut menjeda kata-katanya dengan wajah serius. "Apakah maksudmu dari ruangan yang ditempati oleh Ruoer?" tanya Fang Yu Chaihong dengan penasaran. "Benar Jenderal Besar," dengan sikap hormat, membuat Fang Yu Chaihong dan Fang Yu Buxiu Diliu mengerutkan keningnya. "Baik, terima kasih laporannya," ucap Fang Yu Chaihong lalu berdiri dari kursinya. "Saudara Changfeng, Patriark dan tetua lainnya, karena pembicaraan ini telah selesai aku undur diri," ucap Fang Yu Chaihong yang ingin segera memeriksa laporan tersebut. "Baik, aku juga ikut," ucap Yuan Changfeng yang juga ingin memeriksa kebenaran informasi tersebut. "Baik saudara, mari," ucap Fang Yu Chaihong. Setelah menyerahkan cincin penyimpanan yang berisi lencana kerajaan dan klan, Fang Yu Chaihong lalu membawa Fang Yu Buxiu Diliu, Yuan Changfeng dan satu tetua lainnya meninggalkan tempat itu. Sus. Keempat sosok yang sudah berada di tahap abadi tersebut lenyap dari pandangan semua orang yang ada di dalam ruangan itu. "Hais," ucap Patriark klan menggelengkan kepalanya. "Patriark, apakah ini hanya alasan tetua setelah kita membuat keputusan ini?" "Benar, apalagi selama ini tetua Fang Yu dan tetua Buxiu Diliu tidak pernah meninggalkan klan, apalagi melakukan pencarian," ucap tetua lainnya berbicara. "Hais, seharusnya kita mempertimbangkan permintaannya, apalagi selama ini mereka berdua telah melayani klan dan ikut melindungi kota Mingsing kuno dalam waktu yang sangat lama," ucap tetua lainnya berbicara. Membuat ruangan itu menjadi hening. Di tempat lain, sus. Fang Yu Chaihong, Fang Yu Buxiu Diliu, Yuan Changfeng serta satu tetua klan Shen Yuan mendarat di halaman kediaman yang ditempati oleh Fang Yu Chaihong. "Jenderal Besar, tetua," ucap gadis pelayan yang sebelumnya ditugaskan Fang Yu Chaihong untuk melayani King Ruo dan King Ling, menyambut kedatangan Fang Yu Chaihong dan rombongannya berlutut dengan hormat. "Bangunlah," ucap Fang Yu Chaihong dengan sikapnya yang tenang, hangat dan ramah. "Terima kasih, Jenderal Besar," dengan sikap hormat. "Baik, kalian tetap di sini," ucap Fang Yu Chaihong lalu membawa rombongannya mendekati kamar yang ditempati oleh King Ruo dan King Ling.
Tidak lama kemudian Fang Yu Caihong dan rombongannya tiba di depan pintu kamar sambil menyegel kawasan tersebut, lalu melepaskan kesadaran dewanya memeriksa tempat itu. Di dalam ruangannya, King Ruo yang merasakan kemunculan aura Fang Yu Caihong dan rombongannya lalu terbangun dari tidurnya. "Ling Er, leluhur," ucapnya membangunkan King Ling dengan perasaan heran. "Baik," ucap King Ling lalu terbangun dan merapikan diri. "Ling Er, aku akan menemui mereka," ucap King Ruo mendahului King Ling lalu bergerak menuju pintu kamar dan membukanya. "Leluhur," ucap King Ruo dengan sikapnya yang tenang, ramah dan hangat, menatap Fang Yu Caihong dan rombongannya yang tampak menjaga jarak. "Apakah benar kamu Ruo Er?" tanya Fang Yu Buxiu Diliu dengan serius. "Maksud, leluhur?" tanya King Ruo dengan semakin heran, namun tidak ditanggapi oleh Fang Yu Caihong dan rombongannya yang tampak bersiap melepaskan serangannya. "Leluhur, apakah ada yang salah?" tanya King Ruo mengerutkan keningnya, lalu mengarahkan pandangannya pada Yuan Changfeng dan tetua yang berada di sisinya. "Tetua, apakah ada yang salah?" tanya King Ruo dengan penasaran. "Apakah kamu Patriark Zengin Ruo?" tanya tetua yang berada di sisi Yuan Changfeng menatap King Ruo dengan penuh selidik. "Benar tetua," ucap King Ruo menanggapi sosok paruh baya tersebut dengan tenang. "Apakah saudara Zhan Lue mengenalinya?" tanya Fang Yu Buxiu Diliu pada tetua yang berada di sisi Yuan Changfeng tersebut dengan tenang. "Benar, aku pernah melihatnya di kota bunga Semi Selatan," jawab Yuan Zhan Lue dengan tenang. "Ruo Er, apakah kamu bisa membuktikan diri jika kamu memang Ruo Er yang aku kenal?" tanya Fang Yu Caihong dengan serius. "Leluhur, sebenarnya apa yang terjadi?" tanya King Ruo dengan heran. "Ruo Er, jawab dulu pertanyaanku dan tunjukkan kekuatan darahmu," ucap Fang Yu Caihong dengan serius. "Leluhur, Xin Hie adalah nenekku, dan Xin Yang adalah buyutku," ucap King Ruo dengan sikapnya yang tenang sambil menunjukkan kekuatan darahnya yang melepaskan aura spiritual emas yang sangat kuat dan pekat. Membuat Fang Yu Caihong dan Fang Yu Buxiu Diliu yakin bahwa sosok yang ada di hadapannya adalah King Ruo yang mereka kenal. "Kakak," ucap King Ling yang ikut keluar menemui Fang Yu Caihong dan rombongannya yang menjaga jarak di depan pintu kamar dengan heran. "Lian Hua Er, mohon tunjukkan kekuatan darahmu," ucap Fang Yu Caihong berbicara pada King Ling yang masih tampak kebingungan dengan situasi tersebut. "Ling Er, lakukan saja," ucap King Ruo berbicara melalui telepati. "Baik," jawab King Ling dengan sikap hormat, lalu menunjukkan kekuatan darahnya yang melepaskan aura spiritual emas yang sangat kuat dan pekat. "Ruo Er, Lian Hua Er, terima kasih," ucap Fang Yu Caihong lalu mengarahkan pandangannya pada Yuan Changfeng yang masih terdiam. "Ruo Er, Lian Hua Er, sebelumnya mereka yang berada di tempat ini merasakan aura gelap yang sangat kuat muncul di tempat ini, apakah kalian juga merasakannya?" tanya Fang Yu Buxiu Diliu dengan serius, membuat King Ruo dan King Ling akhirnya memahami alasan kedatangan Fang Yu Caihong dan rombongannya yang menemuinya dengan cara seperti itu. "Aku bahkan telah menyegel tempat ini sebelum mempelajarinya," ternyata aura kegelapan pusaka tersebut benar-benar tidak dapat disegel, ucap King Ruo sambil mengeluarkan tombak besi hitam dengan api hitam kebiruan yang menyala pada mata tombaknya. "Ini," ucap Yuan Zhan Lue dengan wajah serius. "Tetua, ini adalah pusaka dari salah satu dari 9 jenderal pelindung neraka kuno, Jenderal Api Timur Dong Huo," ucap King Ruo mengejutkan Fang Yu Caihong dan rombongannya. "Ruo Er, apakah kamu bisa menjelaskannya?" tanya Fang Yu Buxiu Diliu dengan serius. "Leluhur, dalam perjalananku menuju dunia kecil, aku tidak sengaja bertemu dengan Dong Huo di wilayah kehampaan abadi bersama puluhan ribu pasukannya yang ditugaskan oleh Mogui Huangdi untuk mencari gerbang langit kedua dan gerbang langit ketiga. Aku berhasil mengalahkan dan mengambil pusakanya. Sebenarnya sudah lama aku ingin mempelajari pusaka yang sangat mematikan ini, namun baru memiliki waktu luang saat berada di tempat leluhur ini," jawab King Ruo mengarang cerita dan menjelaskan pekerjaan yang dilakukannya di tempat itu sebelumnya. "Saudara,
Mereka berdua adalah orang yang aku maksud sebelumnya, ucap Fang Yucaihong berbicara pada Yuan Zanlue yang terdiam. Dapat mengalahkan Jenderal Pelindung Neraka Kuno, apakah itu artinya? Yuan Zanlue mengarahkan pandangannya pada Fang Yucaihong dan Fang Yu Buxiu Diliu. Tuan, Yuan Changfeng memberi hormat, ucap Yuan Changfeng tiba-tiba menangkupkan tangannya dengan hormat, mengejutkan Yuan Zanlue, Fang Yucaihong dan Fang Yu Buxiu Diliu yang berdiri di sisinya. Tetua, ucap King Ruo menjeda kata-katanya, menatap Yuan Changfeng yang tiba-tiba menggunakan wujudnya sebagai seorang abadi. Tuan, apakah kita pernah bertemu? Tanya King Ruo dengan penasaran. Tuan, maaf sebelumnya karena aku sedang melihat bintang kehidupan Tuan, ucap Yuan Changfeng menjelaskan alasannya yang sebelumnya terdiam mematung. Maksud Tuan? Tanya King Ruo dengan heran. Ruo yang dimaksud tetua Changfeng adalah teknik Yuan, ucap Fang Yucaihong menjelaskan maksud Yuan Changfeng. Lalu apa yang tetua lihat dariku? Tanya King Ruo dengan sikapnya yang tenang. Sang pembantai liar yang terkenal di selatan. Terima kasih sudah membantu pekerjaan klan Shen Yuan mengatasi masalah yang dibuat oleh dewa awal Jian Suihou, jawab Yuan Changfeng membuat Yuan Zanlue ternganga. Jadi, Patriark Zengin Ruo adalah orang yang membantu saudara Caihong dan saudara Buxiu Diliu sebelumnya. Hanya kebetulan saja, ucap King Ruo merendah, membuat Yuan Zanlue dan Yuan Changfeng menggelengkan kepalanya. Patriark Zengin Ruo, terima kasih sudah mengunjungi klan Yuan yang kecil ini. Maaf atas ketidaknyamanannya, ucap Yuan Changfeng dan Yuan Zanlue menangkupkan tangannya dengan hormat. Tetua, terima kasih sudah menerima kami beristirahat di tempat ini, ucap King Ruo sambil memperkenalkan King Ling yang berada di sisinya. Patriark Zengin Ruo, Nyonya Lian Hua, mari kita ke tempat kediamanku saja. Di sana aura spiritual emasnya lebih kuat dan tenang, ucap Yuan Changfeng dengan hormat, yang langsung ditolak oleh King Ruo. Tetua Changfeng, dapat berada di tempat ini saja sudah cukup, ucap King Ruo dengan tenang. Jika demikian, mari kita ke aula utama saja, ucap Fang Yucaihong berpendapat. Baiklah, ucap King Ruo dan Yuan Changfeng lalu membawa semua orang pergi menuju aula utama. Kediaman yang ditempati oleh Fang Yucaihong. Sambil menuju aula utama kediaman, Fang Yucaihong dan rombongan yang melewati taman menghampiri para pelayan dan prajurit yang masih berjaga di tempat itu. Jenderal, tetua, ucap semua orang berlutut dengan hormat. Bangunlah. Tidak ada yang perlu kalian khawatirkan, ucap Yuan Zanlue sambil meminta semua untuk beristirahat. Terima kasih, tetua, jawab semua orang dengan hormat lalu membubarkan diri. Patriark, mari, ucap Yuan Zanlue membawa King Ruo dan rombongan menuju aula utama kediaman yang ditempati Fang Yucaihong hingga akhirnya tiba di tempat itu. Patriark, silakan, ucap Yuan Changfeng dengan hormat mempersilakan King Ruo dan semua orang untuk menempati kursi yang tersedia di dalam ruangan. Tetua, terima kasih, ucap King Ruo dengan tenang, lalu menempati kursi yang telah disediakan. Patriark, Nyonya Lian Hua, sekali lagi kami minta maaf atas sambutan kami yang tidak berkenan. Kami juga minta maaf karena telah mengganggu waktu istirahat Patriark dan Nyonya, ucap Yuan Changfeng membuka pembicaraan tersebut setelah semua orang menempati kursinya masing-masing. Tetua tidak perlu meminta maaf, seharusnya kami yang meminta maaf. Selain telah membuat khawatir mereka yang berada di kediaman ini, kami juga memasuki tempat ini tanpa izin dari Patriark Klan dan Tetua, ucap King Ruo menangkupkan tangannya, membuat Yuan Changfeng dan Yuan Zanlue semakin mengagumi karakter King Ruo. Dengan kehebatan yang begitu luar biasa dan darah emas seorang King, Patriark terlalu merendahkan diri, ucap Yuan Changfeng menggelengkan kepalanya, menatap King Ruo dengan hormat membuat Yuan Zanlue ternganga. Jadi, Patriark Zengin Ruo adalah seorang king. Menatap King Ruo dengan serius. Teknik Yuan benar-benar mengerikan. Dapat melihat kehidupan dan kekuatan darah orang lain dengan mudah. Tidak heran langit selalu merestui klan Yuan untuk melindungi daratan ilahi ini. King Ruo memberi hormat pada tetua,
ucap King Ruo sekali lagi menangkupkan tangannya dengan hormat menjawab rasa penasaran Yuan Zanlue mengenai identitas King Ruo yang sebenarnya. Tidak heran jika klan Shen Zengyin langsung memiliki reputasi yang luar biasa di kota bunga Semi Selatan. Ucap Yuan Zanlue dengan hormat. Aku benar-benar tidak mengira jika tetua juga memperhatikan klan Shen Zengyin yang begitu jauh dari tempat ini, ucap King Ruo dengan sikapnya yang tenang. Patriark, itu hanya kebetulan saja, ucap Yuan Zanlue menanggapi. Aku harap keberadaanku dan klan Shen Zengyin menjadi rahasia tetua berdua, ucap King Ruo penuh arti. Patriark tidak perlu khawatir, kami tahu apa yang harus kami lakukan, apalagi Patriark adalah pelindung wilayah selatan yang tentunya sangat kami perlukan dalam melindungi daratan ilahi ini, ucap Yuan Changfeng menanggapi. Terima kasih, tetua, ucap King Ruo dengan hormat. Tetua, aku begitu penasaran, apalagi yang tetua ketahui tentang diriku. Tanya King Ruo dengan penuh selidik. Hanya itu saja, mengenai hal lain aku rasa aku tidak pantas melakukannya, jawab Yuan Changfeng dengan hormat. Terima kasih tetua, ucap King Ruo dengan hormat lalu mengarahkan pandangannya pada Fang Yu Chaihong dan Fang Yu Buxiu Diliu yang tampak sedang ingin berbicara. Leluhur, bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Ruo kebetulan sekali. Sebelumnya kami telah melakukan pertemuan dan klan telah memutuskan bahwa kali ini segel Yuan tidak dibuka untuk semua orang, ucap Fang Yu Chaihong membuat wajah Yuan Changfeng dan Yuan Zanlue tampak tidak nyaman. Tidak masalah, ini adalah hak klan Yuan, ucap King Ruo menanggapi yang juga tidak ingin memaksakan diri mempelajari teknik Yuan. Patriark, terima kasih atas pengertiannya, ucap Yuan Changfeng dengan hormat. Tetua, ini adalah rahasia klan, dan aku memakluminya sama seperti kami yang tidak mengizinkan orang lain untuk mempelajari teknik rahasia klan yang kami miliki, jawab King Ruo menanggapi. Patriark benar, ucap Yuan Changfeng menanggapi. Ruo selain itu kami juga telah melepaskan jabatan kami di kota ini, ucap Fang Yu Chaihong menjelaskan dirinya yang kini telah bersiap meninggalkan kota Mingsing kuno. Apakah leluhur akan kembali ke klan? Tanya King Ruo. Benar, jawab Fang Yu Chaihong menanggapi, lalu mengarahkan pandangannya pada Yuan Changfeng dan Yuan Zanlue yang menganggukkan kepalanya. Saudara, terima kasih, ucap Fang Yu Chaihong dengan hormat berbincang-bincang dengan santai. Saat matahari mulai menerangi ufuk timur, Fang Yu Chaihong dan Fang Yu Buxiu Diliu yang telah menyerahkan semua hak yang dimilikinya pada Patriark klan lalu membawa King Ruo dan King Ling meninggalkan klan Shen Yuan. Saudara Chaihong, saudara Buxiu Diliu, terima kasih. Jika ada waktu bermainlah ke klan. Dan tempat ini selamanya akan menjadi kediaman saudara, ucap Yuan Changfeng dengan hormat. Saudara, selamanya Shen Yuan akan tetap menjadi saudara dan rumah kedua kami, ucap Fang Yu Chaihong dengan hormat. Patriark, Nyonya Lian Hua, terima kasih atas kunjungannya, ucap Yuan Changfeng dengan hormat. Tetua, terima kasih atas sambutannya. Jika suatu saat tetua memerlukan bantuan, tetua dapat menghubungiku, ucap King Ruo sambil memberikan lencana giok pesan jiwa pada Yuan Changfeng. Terima kasih, Patriark. Dengan sikap hormat, di halaman kediamannya, Fang Yu Chaihong lalu memanggil semua orang yang ada di kediamannya, mengucapkan salam perpisahan sambil memberikan mereka masing-masing cincin penyimpanan yang berisi sumber daya tingkat tinggi sebagai salam perpisahan. Jaga diri kalian, ucap Fang Yu Chaihong dengan sikapnya yang hangat dan ramah. Terima kasih, Jenderal Besar. Dengan sikap hormat, saudara, kami pergi dulu, ucap Fang Yu Chaihong lalu membawa rombongannya meninggalkan tempat itu. Sosoknya menghilang dari pandangan Yuan Changfeng, Yuan Zanlue dan semua orang yang ada di kediaman tersebut. Dalam pertemuan akan selalu ada perpisahan, ucap Yuan Changfeng sambil membubarkan semua orang yang ada di tempat itu. Aku tidak menyangka jika saudara Chaihong dan saudara Buxiu Diliu memiliki hubungan kekeluargaan dengan klan yang sangat kuat tersebut, ucap Yuan Zanlue mengarahkan pandangannya ke atas langit. Aku juga tidak pernah menduga hal seperti itu. Saudara, ini adalah hasil dari kebaikan yang kita lakukan.
Ucap Yuan Changfeng sambil menatap lencana giok pesan jiwa yang diberi oleh King Ruo padanya. Saudara benar, itu artinya kini kita telah memiliki dukungan tambahan dari klan King, ucap Yuan Zanlue dengan gembira, lalu membawa Yuan Changfeng meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, King Ruo dan rombongan muncul di atas langit kediaman yang ditempati oleh Fang Yu Buxiu di Liu yang berada di utara istana terlarang klan Shen Yuyan. Saudara keempat, Ruo Lian Hua tunggu di sini, ucap Fang Yu Buxiu di Liu lalu bergerak turun menemui mereka yang ada di kediamannya tersebut untuk berpamitan. Baik, ucap King Ruo dengan hormat lalu meninggalkan tempat itu. Ruo apa rencana kalian selanjutnya? Tanya Fang Yu Caihong setelah Fang Yu Buxiu di Liu meninggalkan tempat itu. Leluhur, kami akan pergi ke benua teratai biru. Tapi sebelum itu aku sedang menunggu Dahai dan Zhao Kang, yang saat ini aku tugaskan di ibu kota Kekaisaran Langit, ucap King Ruo menjelaskan rencananya. Oh benarkah? Kebetulan sekali kami juga ingin menemui klan di benua teratai biru, ucap Fang Yu Caihong dengan wajah tenang. Baik, setelah aku memastikan keadaan mereka di ibu kota Kekaisaran Langit, kita akan pergi ke benua teratai biru, ucap King Ruo sambil menunggu Fang Yu Buxiu di Liu dengan berbincang-bincang santai. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.